Oke bre, balik lagi di channel Breliksi. Jadi kali ini gue mau menceritakan cerita seram lagi bre. Jadi gimana ceritanya? Penasaran ya? Oke, langsung aja. Jadi di sebuah gang sempit di pinggiran kota ada sebuah rumah putih yang berdiri dengan cat yang sudah mengelupas, pagar berkarat, dan lampu teras yang sering berkedip-kedip sendiri bre. Saat malam tiba, orang-orang menyebutnya yaitu dengan nama kos-kosan Sri Mawar. Tak banyak yang berani tinggal di sana. Jadi sedikit banget yang berani ditinggal di sana. Namun seorang mahasiswa yang bernama Sirio yang terdesak biayanya akhirnya memutuskan untuk menyewa kamar nomor 9 di kos-kosan Sri Mawar itu bre. Karena kos-kosannya yang sangat murah. Jadi kos-kosan Sri Mawar itu yang punya pemiliknya namanya Bu Sari. Bu Sari berpesan suatu hal, kalau malam jangan keluar kamar setelah jam 12 malam bre. Sirio menganggap itu hanya aturan biasa. Malam pertama berjalan cukup normal. Paling ada suara angin, tiupan pintu, ya kan, kerak gitu. Jadi nggak terlalu menyeramkan. Sirio berpikir mungkin itu penghuni lain. Jadi adalah sampingnya juga ada kos-kosan, tapi bukan kos-kosan Sri Mawar ya kan. Jadi beda lagi. Namun tepat pukul 12 malam ada bunyi orang yang ngetok di pintu Sirio bre. Rio membuka pintu tapi tidak ada siapa-siapa. Dia otomatis heran dong. Dibuka pintunya kagak ada orang sama sekali. Lampu berkedip. Saat hendak menutup pintu, Sirio tiba-tiba mencium bau tanah basah yang menusuk hidungnya bre. Pas itu Sirio cepat menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat karena saking takutnya ya kan. Soalnya tadi ada yang ngetok pintunya, tok 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 3 kali bre. Saat kembali ke tempat tidur, ia merasa kasurnya lebih dingin dari sebelumnya bre. Malam kedua, Sirio mulai merasa tidak nyaman. Saat ia tertidur, ia seperti bermimpi, tapi terasa sangat nyata bre. Jadi dia pas tidur kayak mimpinya itu kayak nyata bre. Ia merasakan ada sesuatu di sampingnya. Jadi dia pas tidur di sampingnya kayak ada sesuatu. Ih, mengerikan bre. Jadi dia merasakan pelan, berat, dan dingin di sampingnya, seolah ada seseorang yang tidur di sebelahnya bre. Sirio mencoba membuka mata, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak bre.
Dalam kondisi yang setengah sadar itu, Rio mendengar suara pelan. Jadi suaranya itu menyeramkan. Jadi ini bicara, temani aku. Suara perempuan bre, serak ya kan, seperti dari dalam tanah. Si Rio akhirnya terbangun dengan napas terengah-engah. Jadi udah megap-megap si Rio bre pas bangun, saking takutnya bre. Dan dia melihat ada bekasan lekukan di kasurnya bre, seperti seseorang yang baru saja bangun dari sana bre. Jadi itu kelihatan nampak kasurnya itu kayak ada lekukan gitu bre. Dia otomatis kaget. Malam ketiga, Rio mulai bertanya ke penghuni lain. Soalnya udah 3 hari itu ada orang baru guys yang menghuni di kos-kosan tersebut ya kan. Tapi anehnya kamar di kiri kanan kosong, jadi nggak ada penghuninya. Soalnya penghuni yang baru tadi dia di kamar 11 bre. Jadi agak jauh di kamarnya si Rio yang 9 ya kan. Dia itu mendengar suara langkah-langkah ya kan, langkah orang di depan pintunya bre. Dan saat itu ia bertanya ke Bu Sari, pemilik kos-kosan Sri Mawar bre. Dan wajah Bu Sari bre berubah pucat bre, dan bilang gini, kamu Rio, kamu di kamar 9 ya? Rio mengangguk. Bu Sari hanya berkata lirih, jadi kalau malam jangan pernah jawab suara apapun. Bu Sari bilang gitu bre ke Rio. Malam keempat, malam itu Rio bertekad tidak tidur. Ia duduk bersandar di tembok dan menyalakan lampu yang sangat terang bre, saking takutnya bre. Jam menunjukkan pukul 12:13. Tiba-tiba lampu mati bre. Lampu mati, gelap total, dan dari sudut kamar terdengar suara gesekan kain bre. Rio mendengar suara gesekan kain. Wow, apakah itu? Jadi suaranya itu seret, seret, seret. Rio gemeteran. Perlahan ia menyalakan senter dari ponselnya. Dia gemeteran bre si Rio. Cahaya itu mengarah ke kasur, dan di sana seseorang sudah terbaring di tempat tidurnya. Jadi ada seseorang yang tidur di kasurnya si Rio bre. Terbungkus kain putih, kepalanya miring ke arah si Rio bre. Kepalanya miring ke arah si Rio bre. Wajahnya pucat, mata cekung, bibir hitam bre. Dan sekilas Rio melihat dekat, semakin dekat, semakin dekat. Ternyata itu adalah sosok pocong. Malam-malam berikutnya, sejak malam itu, Rio tidak pernah benar-benar sendiri bre. Setiap malam, sosok pocong itu selalu ada bre. Ih, mengerikan ya kan, serem banget. Awalnya si Rio hanya berbaring, lalu semakin dekat.
kadang sudah berada di sampingnya. Pocong itu sudah tiba-tiba di sampingnya, bre. Bikin Rio gemeteran. Kadang wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter, bre. Dan yang paling mengerikan, pocong itu mulai mengajak Rio bicara, bre. Jadi pocong itu berkata gini, "Dingin ya di dalam tanah. Aku kesepian. Ayo tidur bareng aku." Si pocongnya bilang gitu, bre. Ih, serem banget ya kan? Rio mencoba pindah kamar, tapi anehnya Bu Sari berkata dengan suara gemeteran, bre. Bu Sari bilang semua yang pernah di kamar itu selalu balik lagi ke sana. Kebenaran, Rio akhirnya menemukan cerita dari warga sekitar, bre. Dulu ternyata ada seseorang perempuan meninggal di kamar nomor 9, bre. Ia dikubur terburu-buru, bre. Kain kafannya tidak dilepas, ikatannya tidak dilepas kain kafannya. Dan konon rohnya tidak pernah benar-benar pergi. Jadi gentayangan, bre. Ia mencari seseorang untuk menemaninya tidur. Seperti Rio tadi, guys. Rio tadi disuruh nemenin tidur, bre. Wow. Malam terakhir, Rio sudah tidak kuat, bre. Ia memutuskan kabur. Saking takutnya dengan si pocong itu, bre. Tapi malam itu, pocong itu tidak muncul di kasur si Rio. Aneh banget ya kan? Si Rio merasa lega, bre. Lega. Namun saat ia berdiri untuk membuka pintu, ia melihat sesuatu di cermin. Si Rio melihat sesuatu, bre, di cermin. Dan di belakangnya, pocong itu berdiri, bre. Sangat dekat dengan si Rio. Berdirinya itu di belakang kan, tapi dekat banget, bre. Dan kali ini pocong itu, guys, tidak lagi berbaring di kasur Rio, melainkan berdiri tegak menghadapnya. Jadi pocong itu langsung the point, cok. Langsung mendekati si Rio dengan mukanya semuanya kelihatan, bre. Di belakangnya si Rio. Dan menyeramkan, pocong itu senyum, bre. Senyum tipis yang robek. Jadi bibirnya itu senyum, tapi bibirnya sini tuh robek-robek, bre. Menyeramkan. Dan pocong tersebut berkata, "Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi." Sampai 3 kali, bre. Tiba-tiba lampu yang awalnya menyala tiba-tiba mati, bre. Dan si Rio sudah berada di kasur lagi. Si Rio udah di kasur lagi. Dia langsung berbaring, tidak bisa bergerak sama sekali, bre. Dan badannya bergemetar kaku, bre. Dan menyeramkan. Di sampingnya, pocong itu kembali tidur lagi, bre. Lebih dekat dari sebelumnya. Dia tidur lagi di sampingnya si Rio, bre. Ih, mengerikan.
Dan perlahan-perlahan tangannya yang terikat mulai menyentuh wajah si Rio, bre. Mulai menyentuh wajah si Rio. Dan saat itu guys, matanya si Rio itu ngintip dikit ini guys. Ngintip dikit ya kan. Dia membaca surat Al-Quran guys. Surat Al-Quran. Jadi membaca surat ayat suci Al-Quran semuanya. Ayat kursi, Anas, Al-Fatihah, semua dibaca oleh si Rio. Bacanya si Rio lama banget. Dan alhamdulillah, pocong yang di sampingnya si Rio tadi ya kan, tiba-tiba hilang gak tahu kemana bre. Dan tiba-tiba ya kan, lampunya itu menyala lagi, pintu juga menutup, jendela yang buka juga menutup bre. Tiba-tiba semua normal seperti semula bre. Wow, jadi penting banget ya kan membaca surat ayat suci Al-Quran. Dan terjadi benar, semuanya musnah, hilang bre. Pocong yang tadi ada tiba-tiba tidak ada, dan semuanya kembali normal bre. Dan sejak saat itu nomor 9 kosong bre. Kosong bre, kamar nomor 9 kosong bre. Tapi setiap malam penghuni kos lain sering mendengar suara aneh. Jadi itu terdengar kayak orang bernapas satu kasur ya kan, bernapas di kasur guys. Kayak di sampingnya itu kayak ada orang yang bernapas guys, tapi dengan suara pelan kayak gini. Kayak orang bernapas guys, tapi pelan. Dan saat itu si Rio memutuskan kan pindah dan mencari kos-kosan yang lebih layak lagi. Dia bilang ke Bu Sari, "Bu, saya udah nggak kuat di sini, saya mau pindah." Dan Bu Sari dia nggak marah, tapi tersenyum bre. Tersenyumnya itu mengerikan bre. Jadi senyumnya itu sampai di sininya itu kayak keluar darah. Menyeramkan ya kan. Bu Sari pemiliknya bre. Anehnya bibirnya itu di sebelah sininya itu keluar darah. Terus berkata sama si Rio ya kan, lain kali kalau mencari kos-kosan itu harganya jangan terlalu murah, karena yang penting itu kualitasnya. Jadi bre, kos-kosan murah itu bisa jadi bre tidak terurus, dan makhluk gaib atau bangsa jin bisa datang lebih banyak menempati kos-kosan yang murah bre, karena tidak terurus. Dan Bu Sari bilang ke Rio harus cari kos-kosan yang lebih mahal lah, yang penting berkualitas. Bu Sari malah menyarankan si Rio gitu bre. Dan si Rio langsung dia beres-beres dan dia mau mencari kos-kosan baru bre. Tapi pas mau di kamarnya itu dia beres-beres udah mau berangkat gitu kan, tiba-tiba si Rio kaget. Pintu yang awalnya kebuka jadi menutup guys, tapi nutupnya nggak pelan, nutupnya kenceng banget bre. Mak jebler. Jadi 2 kali menutup guys dengan suara yang kencang. Rio langsung lari ya kan. Dan anehnya pas lari ya kan, dia melihat Bu Sari di samping pintu itu sambil tersenyum bre. Gini senyuman.
si Rio langsung lari bre. Oke, jadi videonya kayak gitu ya kan, cerita serem itu ya kan, di kos-kosan Sri Mawar, kos-kosan yang murah bre. Ih, menyeramkan ya kan, mau cari kos-kosan murah tapi berujung petaka bre, kayak si Rio tadi bre. Waduh. Oke, mungkin ceritanya segitu aja ya kan. Kalau kalian mau sharing-sharing langsung aja di bawah email ini, kirim di bawah email ini guys. Oke, jangan lupa bantu terus channel ini supaya berkembang. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan yang paling penting di subscribe deh. Oke, gua Breliksi pamit dulu. Bye, salam seram.